Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini karena kasih dan anugerah-Mu. Pertolongan yang berasal daripada-Mu, itulah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kami telah memanjatkan doa kepada-Mu ya Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang hamba sampaikan dan kami semua yang mendengarkannya, baik hamba-Mu juga yang berkata-kata, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat memahami, mengerti, dan dapat melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih berbicara melalui firman-Mu, sehingga kami dapat bergumul di dalam kehidupan kami, di dalam iman kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk penyampaian pemberitaan firman Tuhan yang saat ini terjadi di mana-mana ya Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat bagi semua manusia yang mendengarkannya, sehingga kiranya Tuhan yang memberikan hati kepercayaan kepada yang mendengarkannya, sehingga semakin banyak yang mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Inilah kami yang saat ini siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka saja langsung di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10 hingga yang ke-15. Tema kita pada saat ini ialah hidup dalam didikan Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang lain itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Kalau kita membaca perikop yang baru saja kita baca bersama-sama, kita dapat memahami bahwa di dalam nasihat yang disampaikan oleh kitab Pengkhotbah, yang kita sama-sama mengerti di dalam pergumulan Raja Salomo di akhir hidupnya, kita dapat memahami bahwa tidak ada gunanya menjadi seorang yang bodoh, menjadi seorang yang tidak mau belajar tentang kehidupan yang kita sedang jalani. Saudaraku, begitu pentingnya pengetahuan bagi kehidupan manusia, itu harus kita sadari. Karena pengetahuan itulah yang membuat kita mengerti jalan mana yang harus kita pilih. Dan pada saat ini, di dalam nasihat yang diberikan Raja Salomo kepada kita, di dalam pergumulan imannya ketika di akhir hidupnya, membuat kita sadar bahwa kita perlu untuk belajar. Maka dikatakan di dalam perikop ini akibat dari kebodohan yang mungkin saja itu kita lakukan karena kita tidak mau belajar dalam suatu hal. Dan namun yang harus kita ingat bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh semua manusia itu berasal dari Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Pengetahuan yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Karena apa? Karena pengetahuan itu didapat dari mana? Dari Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan akal budi, sehingga manusia dapat memahami apa yang benar dan yang salah. Hal ini yang harus pertama kita sadari, bahwa tidak ada pengetahuan yang tidak berasal dari Tuhan. Namun sayangnya pengetahuan itu sering digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, sehingga membuat pengetahuan itu tidak bermanfaat atau berguna bagi kehidupan sesamanya. Namun yang harus kita sadari bersama, sekalipun pengetahuan itu ada, tersebar di dalam dunia ini, dan yang mana itu juga kita tahu itu
diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, yaitu akal budi untuk memikirkan sesuatu yang baik dan benar untuk menjalankan hidupnya. Namun banyak juga orang yang tidak mau belajar dari pengetahuan yang tersebar di seluruh dunia itu. Saudaraku, jika kita belajar dari apa yang dikatakan Raja Salomo saat ini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa maksud dari makna dari pernyataan Raja Salomo ini? Saudaraku, besi itu berbenda tajam, namun ketika dia menjadi tumpul tidak ada gunanya. Kita semua adalah makhluk yang diberikan akal budi, tetapi ketika akal budi itu tidak digunakan, itu akan menjadi tumpul, tidak berguna bagi kehidupan kita. Maka kita harus sadar, kita harus belajar bersama-sama. Penting bagi kita untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang berasal dari Tuhan itu? Tuhan mempergunakan berbagai macam jenis pekerjaan kepada manusia di dalam dunia ini. Contoh, kita dapat belajar pengetahuan yang berasal dari Tuhan itu berasal dari guru. Guru mendidik kita, membimbing kita mendapatkan pengetahuan. Marilah kita belajar sungguh-sungguh sebagai pelajar yang masih belajar pada saat ini di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Tuhan memakai guru atau dosen untuk memberikan kita pengetahuan supaya kita dapat menggunakan hidup kita sebaik mungkin. Jadi gunakanlah waktu kita untuk belajar. Bahkan kita yang sudah selesai dari bangku sekolah atau bangku kuliah, kita juga harus terus belajar bagaimana bisa membina rumah tangga kita dengan baik dan benar. Bagaimana kita menjalani, mengatur keuangan kita secara ekonomi. Dan bagaimana kita dapat melakukan hal yang baik dan benar dalam struktur yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Pendidikan pengetahuan itu penting bagi kita supaya kita dapat hidup lebih baik dan lebih berguna. Bahkan di dalam kehidupan kita sendiri. Namun yang harus kita sadari, biarlah pengetahuan itu berguna bagi kehidupan sesama juga. Bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri. Maka sindiran atau teguran kepada orang bodoh yang tidak mau belajar, ini adalah sindiran yang keras, ya. Terlebih apalagi kita belajar pengetahuan yang ada di dalam Alkitab. Tentu pengetahuan yang ada di dalam Alkitab adalah pengetahuan untuk mengenal Tuhan. Penting bagi kita juga untuk belajar, memahami pengetahuan tentang Allah yang telah dinyatakan kepada kita, ya, melalui anugerah umum dan melalui anugerah khusus. Anugerah khusus itu melalui apa? Melalui Alkitab kepada kita. Karena Alkitab hanya diberikan kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Yang kita sembah, yang kita kenal di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka belajarlah dari pengetahuan yang diberikan di dalam Alkitab. Karena kita dapat mengenal Tuhan secara benar. Untuk demi kepentingan hidup kita lebih bermanfaat, maka kita harus belajar dari Alkitab. Saudaraku yang terkasih, hidup dalam didikan Tuhan harus dimulai, didasari melalui pengetahuan. Harus dipimpin oleh pengetahuan, ya. Jadi kita harus sadar bahwa hidup dalam didikan Tuhan harus dipimpin oleh pengetahuan. Maka orang Kristen yang tidak mau belajar tentang iman kekristenan adalah orang yang bodoh. Sorry untuk saya mengatakannya. Biarlah pengalaman hidup yang mengajarkan kita. Ya, pengalaman hidup bisa menjadikan kita sebagai guru, ya. Mereka pengalaman itu sebagai guru. Namun, apakah itu cukup untuk mengarungi kehidupan yang misteri ini, yang tidak kita tahu apa yang terjadi akan esok hari? Maka orang Kristen yang tidak mau baca Alkitab, yang malas baca Alkitab, yang tidak mau mengerti tentang Alkitab adalah orang Kristen yang bodoh. Harus kita sadar ini.
Karena kehidupan iman kita tergantung dari apa yang kita baca, apa yang kita pahami. Dan itulah yang akan memimpin dan menuntun langkah kita. Pemahaman yang benar juga bisa mempengaruhi kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Maka penting, tidak hanya penting pengetahuan yang di luar Alkitab, ya. Tapi yang lebih penting lagi kita mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu membuat kita merasakan hidup yang lebih tenang sekalipun kita menghadapi masalah. Nanti di akhir renungan saya akan membagikan kisah seorang yang begitu menginspirasi bagi kita semua. Supaya kita mengerti bahwa penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan. Karena hidup kita tidak abadi. Kita akan mengakhiri hidup di dunia ini. Namun pada akhirnya apakah kita menjadi orang yang berguna atau tidak itu tergantung pada kita. Karena Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita masing-masing sekalipun kita mempercayai Tuhan yang kita sembah. Maka pergunakanlah itu sebaik mungkin. Janganlah pengetahuan itu bagaikan besi yang menjadi tumpul karena tidak diasah. Jadikanlah pengetahuan itu menjadi alat bagi kita untuk bertahan hidup dan berguna bagi banyak orang, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Selanjutnya yang harus kita sadari bahwa ketika kita memahami pengetahuan, kita akan berhati-hati dalam berkata-kata. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki dan menginginkan hidup dalam didikan dalam Tuhan, kita harus berhati-hati dalam perkataan. Karena orang bodoh akan mempergunakan mulutnya untuk memperkatakan banyak hal, bahkan memperkatakan hal yang tidak berguna, yang dapat menghancurkan hidupnya sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Maka penting bagi kita memiliki pengetahuan. Karena melalui pengetahuan kita tahu kapan kita berbicara, kapan kita diam. Tidak berkata-kata, kapan kita menyampaikan sesuatu yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Kadangkala kita menyampaikan sesuatu yang baik, tapi kita tidak melihat waktu yang tepat. Sehingga banyak orang atau beberapa orang tersinggung melalui apa? Nasihat kita. Kita harus memikirkan banyak hal. Maka penting bagi kita harus mengerti kapan kita harus berkata-kata. Apakah ini waktu yang tepat kita mengatakannya sekalipun apa yang kita katakan itu benar. Janganlah apa yang kita katakan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sadarlah bahwa hidup kita ini, di sekitar kita ini ada orang lain, bukan tentang diri kita sendiri. Mari kita belajar memahami karakter manusia. Itu penting bagi kita, supaya kita membedakan bagaimana kita berbicara dengan orang ini, bagaimana kita berbicara dengan orang ini, apakah harus sama ataukah harus berbeda. Dan tentu dengan minta tuntunan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pemilik hikmat itu. Dan Alkitab cukup bagi kita untuk dapat memahami kapan kita berbicara, kapan kita diam. Kadangkala kita harus diam kepada orang bodoh yang sering mempergunakan mulutnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena ketika kita mempergunakan kata-kata yang bijaksana pun, hal yang bermanfaat pun bagi orang bodoh, itu akan ditentang terus-menerus. Alkitab sudah mengatakan itu, namun seringkali kita berbantah-bantah kepada orang bodoh, ya, dan tidak menghasilkan apapun dari pembicaraan itu. Yang ada apa? Pertengkaran, ya. Yang ada apa? Membuat perselisihan. Maka kita harus belajar
Menerapkan hal ini tidaklah mudah, karena semua manusia ingin berkata-kata. Tapi ada baiknya kita merenung apa yang harus kita sampaikan terlebih dahulu, supaya apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi celaka bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Maka yang harus kita sadar, penting bagi kita menyadari di dalam didikan Tuhan, kita harus tahu bahwa pengetahuan akan gaya bicara, waktu kita bicara itu penting bagi kita, supaya kita dapat menggunakan apa yang kita katakan itu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari gereja ini, sehingga kita memperkatakan hal-hal yang berguna, yang baik untuk memajukan gereja ini. Saudaraku, ini tidak mudah, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kita masih menggunakan tubuh yang fana ini. Namun jangan jadikan itu alasan untuk kita bertengkar, berselisih di dalam gereja ini. Gunakanlah waktu yang tepat untuk berkata-kata. Sekalipun kita menyadari ada ego di dalam gereja, ada ego di dalam pelayan, ada ego di dalam jemaat, hendaklah kita bersikap meminta hikmat dari Tuhan, supaya kita menghindari perselisihan. Penting bagi kita, karena dari mulutlah kita bisa bertengkar hebat, bahkan kita bisa bertengkar secara fisik. Dimulai dari mulut. Jagalah perkataan kita, jagalah. Karena kita tidak mau menjadi orang bodoh, hendaklah kita memperhatikan waktu dan cara menyampaikan perkataan. Inilah nasihat yang penting bagi kita yang diberikan oleh Raja Salomo, supaya kita menyadari betapa pentingnya kuasa dari perkataan itu. Selanjutnya dikatakan di sana, jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar, di dalam hidup dalam didikan Tuhan, orang-orang bodoh akan merusak hidupnya, bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Kita harus sadar ini. Ya. Kita harus menyadari orang yang tidak mau menerima pengetahuan atau pendidikan itu, yang disebut orang bodoh itu, akan menghancurkan hidupnya sendiri. Bahkan dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia lakukan, apa yang sedang dia bicarakan. Dia mempergunakan hidup ini tanpa tanggung jawab sama sekali. Dia dapat digiring kemanapun orang lain berada. Posisinya tidak jelas, posisinya kabur, dan dia tidak memihak kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Sehingga hidupnya tidak berguna. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Jikalau garam itu tidak lagi asin, garam itu akan dibuang. Demikianlah orang bodoh. Orang itu akan diabaikan. Orang itu akan terpinggirkan. Orang itu tidak akan dihormati, dihargai. Karena orang itu menyusahkan kehidupan orang di sekitarnya, dimanapun dia berada, itu akan menyusahkan orang lain. Janganlah menjadi seorang bodoh. Maka penting bagi kita menyadari hidup dalam didikan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kehidupan orang bodoh akan hidup menderita, akan hidup tidak memiliki pengertian apa yang sedang dilakukannya dan apa yang sedang dibicarakan. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, kita tidak mau menjadi sama seperti orang bodoh yang sedang dibicarakan oleh Raja Salomo ini. Janganlah di antara kita yang ada di dalam gereja ini menjadi seorang yang bodoh, yang tidak mau menerima didikan pengetahuan, yang membawa kita kepada kebenaran, yang membawa kita apalagi untuk mengenal Tuhan, yang membuat kita semakin diubahkan hidupnya, semakin diproses. Saudaraku, hidup memang tidaklah mudah. Banyak sekali
duka cita yang kita alami, apalagi ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasih. Di masa pandemi ini, itu sering terjadi terhadap kehidupan manusia. Dan itu menggambarkan kelemahan kita, ya, yang membutuhkan orang lain. Maka hargailah orang lain yang ada di sekitarmu. Jadikanlah mereka orang-orang yang dikasihi. Sehingga ketika ada orang yang hilang, di antara orang yang kita kasih, kita masih memiliki orang yang kita kasih. Jangan kita mencari musuh. Jangan. Kita ini lemah. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Mudah bagi kita untuk mencari musuh. Susah bagi kita untuk mencari kawan. Maka berhati-hatilah dalam bersikap. Berhati-hatilah, apalagi kita hidup dalam didikan Tuhan. Kita harus semakin membawa banyak orang, semakin mencintai kita. Sama seperti Yesus yang tadi kita sudah baca di dalam perikop kita. Tidak hanya Bapa yang mengasihinya, tapi manusia pun mengasihi dia. Karena pengetahuan yang dimilikinya. Jadikanlah pengetahuan yang kita miliki itu untuk apa? Untuk dikasihi oleh banyak orang, banyak manusia. Jangan membuat diri kita dibenci karena pengetahuan kita. Seringkali karena hal-hal yang buruk, karena pengetahuan itu digunakan dengan hal yang tidak benar, ya, pengetahuan kita itu dibenci. Dan syukur bagi Tuhan kepada kita yang saat ini. Kita punya teladan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Bahkan Bapa telah menjadikan Kristus Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, hikmat bagi kita semua. Kematian dan kebangkitannya yang dianggap orang lain bodoh, itu menjadi hikmat bagi kita. Karena kita menyadari dalam pengetahuan tentang Allah, bahwa kita diselamatkan oleh penebusan Kristus Yesus. Orang lain tidak memahami dan menyadari ini. Tapi syukur bagi kita, Tuhan telah memberikan kesadaran bagi kita. Betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau tidak ada kematian dan kebangkitan Kristus, sia-sialah apa yang kita percayai. Namun, syukur bagi Tuhan, Kristus benar-benar mati dan bangkit. 500 orang saksi sudah cukup bagi kita melihat Yesus naik ke sorga. Dan itulah yang menjabarkan kepada kita pada saat ini. Kesaksian mereka telah disampaikan dan disimpulkan di dalam 4 kitab Injil. Saudaraku yang terkasih, kita harus sadar bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh saksi-saksi di dalam gereja mula-mula itu tidak langsung berawal dari buku, saudaraku. Itu hanya melalui perkataan, dari tradisi lisan, ya. Mereka merasakan sendiri dan melihat sendiri. Sejak awal Yesus kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan ketika dia naik ke sorga. Jadi ketika menyampaikan pemberitaan Injil itu tanpa melalui Alkitab, karena kitab Injil itu belum tersusun, ya, hanya melalui tradisi lisan. Disampaikan bahwa Mesias itu telah hadir, Kristus itu telah hadir, dia telah mati dan bangkit, bahkan naik ke sorga. Kami melihatnya sendiri, dan itulah yang disaksikan oleh 4 penulis kitab Injil dengan maksud yang berbeda, ya. Matius untuk orang Yahudi, Markus untuk orang Romawi, Lukas untuk orang Yunani, gereja untuk secara universal, Yohanes secara universal. Makanya kita melihat sebenarnya cuma ada 1 Injil, tapi dari 4 perspektif yang berbeda, ya, dengan menyampaikan pesan yang sama, gitu loh. Maka kesaksian mereka, karena mereka masih hidup pada waktu itu, hendaklah kita perhatikan. Jangan kita memperhatikan orang-orang yang tidak menyaksikan itu. Banyak orang yang menggugat Alkitab, padahal mereka tidak hidup pada masa itu. Ya kan? Kita lebih mempercayai orang yang hidup pada masa Yesus atau orang yang tidak hidup bersama dengan Yesus, yang tidak menyaksikan. Seringkali orang Kristen bingung akan hal ini. Mereka lebih mempercayai orang yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Maka ditulislah oleh saksi-saksi, setidaknya 4 saksi, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menyaksikan apa yang telah disampaikan
oleh Yesus, apa pengajarannya, apa yang telah terjadi dalam kehidupan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dan perlu kita ingat, hanya di dalam agama Kristen saja kitab suci itu hanya berbeda jaraknya 20 tahun, sekitar 20 tahun saja. Kalau kita melihat dari agama lain yang terdekat, mungkin agama tetangga kita, itu pun 200 tahun setelah nabi mereka meninggal. Kita lebih dekat, kita harusnya bisa lebih dipercaya, karena jarak dari kehidupan Yesus dengan penulisan kitab Injil itu hanya berjarak 20 tahun, itu yang paling mendekat. Kalau kita tahu, kalau di dalam buku-buku filsafat Aristoteles, itu berapa tahun jarak ketika setelah mati baru ada bukunya, jauh sekali. Yang paling mendekat dari sudut dokumen, Alkitab lah yang paling bisa dipercaya, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen yang ragu akan hal ini. Sangat disayangkan, bukan? Sangat disayangkan. Karena tidak mau belajar. Tidak mau memahami pengetahuan apa yang ada di dalam iman kekristenan itu. Sejarah juga penting bagi kita, saudara. Supaya kita menyadari betapa kayanya iman dalam kekristenan itu. Maka kita harus belajar bersama-sama. Ya, supaya itu menguatkan iman kita. Apapun yang untuk menguatkan iman kita harus kita pelajari, saudaraku. Sehingga ketika kita mulai diombang-ambingkan dengan pemahaman orang di luar sana, kita tidak tergoyahkan karena kita punya keyakinan yang kuat akan apa yang kita imani. Itulah pentingnya pengetahuan, itu pentingnya hidup dalam didikan Tuhan. Saudara, maka kalau kita mau bersama-sama bergumul di dalam Tuhan, dalam didikan Tuhan, kita akan sadar pengetahuanlah yang memimpin kita dalam kehidupan kita. Pengetahuanlah yang membuat kita menyadari untuk berhati-hati dalam perkataan. Pengetahuanlah yang menyadari kita nasib yang berbeda antara orang bodoh dengan orang yang memiliki pengetahuan. Sehingga kita tidak bermain-main dalam kebodohan yang mungkin saja kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau belajar akan kebenaran terus-menerus. Terutama pengetahuan akan Tuhan. Saudaraku, seperti yang saya janjikan di awal renungan tadi. Untuk kita semua, sebelum saya menutup renungan ini, ada kalanya saya mengangkat suatu kisah. Seorang yang bernama Joseph Medicott Scriven. Dia adalah seorang yang berkebangsaan Irlandia. Yang lahir pada tanggal 10 September 1819. Di dalam kisah hidupnya begitu tragis, begitu menyedihkan, memilukan kalau kita dengar. Bayangkan dia bertunangan 2 kali dengan kekasihnya. Tentu karena kematianlah yang memisahkan Scriven dengan kedua calonnya ini. Yang pertama, dia kehilangan pasangannya. Namun itu begitu menyedihkan ketika sedang dalam perjalanannya. Tentu kalau pada masa waktu itu kuda adalah transportasi bagi mereka. Sekarang mungkin itu berbeda ya. Dan ketika mereka ingin saling berjumpa, ternyata calonnya itu mengalami kecelakaan. Kudanya itu masuk ke dalam jurang. Dan akhirnya pasangannya itu meninggal. Dan itulah yang membuat hidupnya hancur. Karena orang yang dikasihinya yang sebentar lagi 1 hari sebelum perkawinannya, pasangannya itu meninggal. Begitu menyedihkannya, bukan? Orang yang dikasihi. Dia sangat merasa kehilangan karena orang yang dikasihi itu. Hidupnya hancur. Dan pada waktu itu dia memutuskan untuk hidup secara ekstrim di dalam iman kekristenan. Dia mengikut Yesus betul-betul luar biasa, mengasihi Yesus dengan menerapkan khotbah yang ada di bukit. Sekalipun dia dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya, dia tetap mengikuti apa
yang diperintahkan Yesus di dalam khotbah di bukit. Dia terkenal bermurah hati. Dia seorang yang memang terlahir dari kehidupan keluarga orang kaya. Dan dia memiliki pendidikan yang baik, cukup baik. Namun kemewahan itu dia tinggalkan ketika dia menyadari tidak ada kawan yang sejati. Tidak ada kawan yang sejati, bahkan orang yang dikasihinya pun bisa meninggalkan dia. Tidak hanya sampai di situ penderitaan yang dia alami. Dia juga bertemu seorang wanita. Namun yang kita harus tahu, wanita itu juga mengalami kematian setelah sudah bertunangan dan selang beberapa kemudian lagi, bentar lagi akan kawin, menikah mereka. Dan itu karena penyakit yang dialami pasangannya. 2 kali dia merasa kehilangan. Bagaimana dengan kehidupan kita kalau kita merasakan hal yang demikian? Orang yang sangat kita kasihi kehilangan sampai demikian, apalagi itu adalah orang yang dia sangat kasih dan calon pasangan hidupnya. Biasanya yang paling menyedihkan bagi kita kalau suami atau istri kita yang mengalami kematian. Itu sangat menyedihkan. Karena itu melibatkan cinta, ya, cinta yang berdasarkan lawan jenis, ya, itu sangat melekat. Bahkan pasangan suami istri itu digambarkan seperti kehidupan Kristus dengan jemaat. Itu begitu dekat, itu begitu menyakitkan, begitu membuat orang itu mengalami keterpurukan. 2 kali, bukan hanya sekali, 2 kali. Dan ketika dia sudah di Kanada juga, dia pergi ke Kanada dari Irlandia. 1 tahun selang ketika dia di Kanada, ibunya sakit. Bayangkan, dia tidak bisa mengarungi kota kelahirannya di mana dia dibesarkan di Irlandia untuk menjenguk ibunya. Dan akhirnya dia menulis sebuah lagu. Sebuah lagu yang kita sama-sama tahu, yaitu Yesus kawan yang sejati. Lagu itu dibuat dengan pergumulan yang begitu menyedihkan. Dia merasakan kehilangan kawan yang mau menemaninya sampai 2 kali. Bahkan dia tidak bisa menemani ibunya ketika dia sakit. Dia berada di Kanada, ibunya di Irlandia. Dia tidak bisa datang ke tempat ibunya. Sehingga dia menuliskan syair lagu itu. Dan dikirim kepada ibunya. Dan satu lembar lagi untuk dirinya sendiri. Namun dia segera melupakan lagu yang diciptakannya itu. Dan suatu kali setelah dia menulis lagu itu, selang beberapa kemudian ada dua orang yang sedang berbincang-bincang, yaitu termasuk adalah temannya, ya. Dan dia melihat apa yang dikerjakan oleh Scriven ini. Dia seorang yang suka memahat kayu, kayak orang tua Yesus, bekerja untuk memahat kayu, membuat suatu hal yang berdasar melalui kayu. Dan dia adalah seorang yang ahli. Dan temannya ini berkata kepada teman yang lain, mengatakan, aku mau menggunakan orang itu, kamu tahu siapa dia? Seorang teman yang lain berkata, kamu tidak akan bisa mendapatkan dia. Karena Scriven hanya bekerja untuk orang-orang janda yang membutuhkan dia, pekerjaan dia. Dia hanya bekerja kepada orang-orang janda. Dia tidak akan bekerja kepada orang seperti kamu. Begitulah hidupnya, dan di akhir hidupnya dia tidak memiliki rumah sama sekali. Karena dia mempraktekkan hidup yang diperintahkan oleh Yesus secara ekstrim. Karena dia begitu mengasihi Yesus. Dan di akhir hidupnya memang kita melihat di dalam kisah hidupnya dia sedang mengalami sakit. Dan dia seperti biasa
biasa menginap di rumah teman-temannya karena dia tidak memiliki tempat tinggal. Dia tidak memiliki tempat tinggal lagi dan dia menumpang karena dia adalah orang yang bermurah hati. Banyak orang yang bermurah hati untuk memberikan tumpangan kepada dia. Dan suatu ketika dia menginap dan temannya ini sedang meninggalkan rumah itu seharian, ternyata temannya itu sudah meninggal. Entah meninggalnya seperti apa, tidak ada yang tahu sampai saat ini. Namun yang ingin saya sampaikan di dalam kisah ini mengingatkan kepada kita, penting bagi kita memiliki kawan sebanyak-banyaknya, orang yang kita kasih sebanyak-banyak. Karena tidak ada kawan yang abadi. Tapi yang terpenting bagi kehidupan kita, kita harus punya kawan yang abadi. Siapa kawan abadi itu? Yaitu Yesus. Yesus adalah kawan yang abadi. Kalau kita melihat lirik ya yang dibuat oleh yang tadi kita dengar, itu membuat kita sadar betapa Kristus benar-benar kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Ini adalah gambaran manusia. Kita semua adalah orang yang lemah. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, betapa hancur dan remuknya kita. Tidak ada yang bisa memungkiri itu. Sejahat-jahatnya manusia, pasti dia memiliki orang yang dikasihi. Dan ketika dia kehilangan orang yang dikasih, dia pun akan remuk hatinya, hancur hatinya. Semua manusia adalah makhluk yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Ya, hidup kita tidak bisa terlepas dari kesusahan. Namun yang harus kita sadari, janganlah kesusahan itu, janganlah kelelahan kita itu menghasilkan hal yang sia-sia. Sama seperti Raja Salomo yang mengalami hal kesia-siaan karena dia jauh dari Tuhan sebelum dia menulis kitab Pengkhotbah. Dia punya hikmat, dia punya segalanya. Namun dia tidak dekat dengan Tuhan sebelum dia menulis kitab Pengkhotbah. Sehingga kehidupannya dia katakan semuanya sia-sia seperti menjaring jejaring angin. Tapi apa yang dikatakannya, kesimpulannya apa? Takutlah akan Tuhan. Tuhan membiarkan misteri di dalam kehidupan kita supaya kita takut akan Tuhan. Karena tidak bisa banyak hal yang kita ketahui. Hanya Tuhan yang mengetahui itu. Maka takutlah akan Tuhan. Yang membiarkan misteri itu terjadi dalam kehidupan manusia. Sehingga kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dan yang paling penting, semakin kita kurang pasrah diri dalam doa pada Kristus, semakin kita dilelahkan, disusahkan oleh kehidupan kita. Karena kita tidak punya pengharapan. Seperti yang disair lagu oleh yang penyair yang tadi saya sebutkan. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Baiklah kita semakin pasrah diri kepada Tuhan sehingga kelelahan ya, dan sehingga susah kita itu tidak berakhir sia-sia. Karena itu akan menghasilkan buah bagi kehidupan kita. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari betapa pentingnya kehidupan kami bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau adalah pemilik dari pengetahuan yang kami miliki. Kiranya Tuhan yang memimpin dan membimbing kami dalam pengetahuan kami untuk dapat memuliakan Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan dalam nasihat yang telah diberikan oleh Raja Salomo kepada kami. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat melakukan kehidupan yang kami jalani. Kami juga bersyukur ya Tuhan, di minggu ini ada jemaat-Mu yang berulang tahun, yaitu Penatua Lasban Hot
Judika Silalai, Saudara Ronald Niko Siregar, Saudara Lewi Toti Tambunan, dan Amang Pendeta Leo Sang Jackson Manik ya Tuhan. Engkau yang memberkati nama-nama yang tadi kami sebutkan ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian yang berasal daripadamu, pemahaman yang berasal daripadamu, sehingga nama-nama yang tadi kami sebutkan semakin mengenal Tuhan di dalam perpanjangan umur yang mereka alami ya Tuhan. Dan Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang memberkati segala apa yang mereka lakukan. Biarlah pengetahuan yang mereka miliki, itu mereka gunakan sebaik mungkin untuk dapat memuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun perkawinan pada saat ini, yaitu keluarga Marjuka Situmorang Boru Manula. Engkau juga yang memberkati keluarga ini ya Tuhan. Suami istri ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangannya. Semakin mencintai pasangannya di waktu tua, di masa tua ini ya Tuhan. Tolong Tuhan di dalam kehidupannya menjadi teladan bagi kehidupan banyak orang, khususnya di dalam kehidupan berkeluarga ya Tuhan. Jadikan keluarga ini semakin takut akan Tuhan, mengenal akan Tuhan. Engkau yang memberkati apapun usaha yang mereka lakukan ya Tuhan. Pengertian, pemahaman yang mereka miliki, kiranya itu yang menuntun mereka di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka miliki di dalam pengetahuan mereka itu memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala hal pelayanan yang terjadi di dalam gerejamu dimanapun gereja berada ya Tuhan. Kami tidak melihat denominasi gereja ya Tuhan. Kami berdoa atas segala pelayanan yang sedang terjadi pada hari ini. Tolong Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi orang-orang yang menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, orang-orang yang melayani pada saat ini, mereka yang telah mengorbankan hidupnya untuk melayani-Mu ya Tuhan. Tolong Engkau yang memberkati mereka. Engkau juga yang memberkati khususnya gereja GKP Bekasi Utara. Kami berdoa untuk Amang Pendeta, Inang Pendeta, Amang Guru, Inang Guru, seluruh majelis dan seluruh jemaat. Kami berdoa ya Tuhan di dalam segala aspek pelayanan yang kami rancangkan ya Tuhan, yang kami miliki. Kiranya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, pakai kami pelayan-Mu untuk menjadi tangan perpanjangan Tuhan, untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Sadarkan kami betapa sulitnya untuk hidup bergantung kepada Tuhan jikalau kami masih terus mementingkan ego kami. Tuhan juga yang memberkati kami semua ya Tuhan, dari dewasa, anak-anak, balita ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan semuanya ya Tuhan. Jemaat-Mu di GKP Bekasi Utara dan jemaat-Mu di seluruh gereja yang menyembah Engkau ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala permasalahan pergumulan yang kami hadapi, tolong Tuhan Engkau yang ikut campur tangan, Engkau yang mengasihi kami, sehingga kami dikuatkan, dimampukan oleh didikan Tuhan, sehingga kami sama-sama bergumul di dalam Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami membutuhkan Engkau. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.